Kick his ass. Pada malam hari di sebuah penjara terdapat seorang napi yang tengah diajar habis-habisan oleh napi lain yang kita sebut saja sebagai John, di mana John memiliki perawakan tubuh besar, kuat, dan berotot yang membuatnya bisa membanting lawannya ke sana kemari dengan sangat mudah hingga akhirnya lawannya harus meninggoy dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Di waktu yang sama di dalam ruang tahanan, ada seorang napi yang kita sebut saja sebagai Michael tengah berupaya menyakiti teman sekamarnya. Entah karena masalah apa, namun kemungkinan terbesarnya adalah karena orang itu sangatlah comel, sehingga Michael langsung menarik lidah orang itu menggunakan sebuah tang. Dari sini kita bisa mengambil gambaran bahwa penjara itu berisi narapidana yang sangat brutal. Kemudian kita diperkenalkan dengan tokoh utama di dalam film ini bernama Kyle yang tengah menghubungi istrinya bernama Gray, di mana Kyle mengatakan bahwa dirinya sebentar lagi akan tiba di rumah kurang lebih 10 menit. Mendengar hal itu membuat Gray sangat senang sebab dirinya sudah menyiapkan makan malam untuk mereka. Namun kesenangan tersebut tidak berlangsung lama karena ada seorang pria jahat masuk ke dalam rumah dan mencoba untuk memperkaosnya, di mana Gray berusaha melindungi diri dengan segenap kemampuannya. Sampai akhirnya kegaduhan itu didengar oleh Kyle melalui telepon hingga membuatnya sangat panik, lalu menancapkan gas mobil dengan kecepatan penuh untuk menyelamatkan sang istri di rumah. Sesampainya di rumah, Kyle melihat Gray sudah dalam keadaan tak bernyawa dengan luka tusukan di bagian tubuh, di mana hal itu membuatnya sangat sedih sebab tak menyangka bahwa musibah ini menimpa keluarga kecilnya. Lalu di saat tengah sedih, tiba-tiba saja Kyle dipukul dari belakang oleh seorang pria yang membunuh istrinya. Namun untungnya saja dia masih bisa bangkit, kemudian mengejar pelaku yang mencoba untuk melarikan diri. Kyle berhasil mengejar hingga masuk ke dalam sebuah kereta, di mana dia langsung mengajar si pelaku dengan penuh amarah sampai akhirnya terjadi pertarungan sengit di antara mereka, di mana keduanya sama-sama memiliki kemampuan yang bisa dibilang seimbang. Di sini pelaku berhasil memojokkan Kyle hingga tertabrak oleh sepeda motor yang melintas, di mana momen itu langsung digunakan untuk melarikan diri. Sedangkan Kyle harus ditangkap oleh polisi dengan alasan telah membuat kegaduhan di tempat umum. Keesokan hari, persidangan untuk menegakkan keadilan sudah digelar, di mana si pelaku berhasil bebas dari hukuman sebab memiliki uang yang sangat banyak untuk menyuap hakim. Menyadari hal itu, Kyle langsung menegakkan keadilannya sendiri dengan cara merebut pistol polisi yang ada di sana, kemudian menembak si pelaku hingga mati tepat di depan meja persidangan, di mana hal itu membuat Kyle langsung diadili dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Pada saat itu juga, Kyle langsung dijebloskan ke dalam penjara bersama dengan narapidana lain. Di sana mereka disambut oleh para sipir dan pemimpinnya yang kita sebut saja sebagai jenderal. Jenderal adalah orang yang sangat kejam terhadap semua napi tanpa mengenal ras, suku, usia, dan lain sebagainya. Hal itu bisa dilihat ketika dia menendang luka tembakan salah satu napi karena berusaha melarikan diri dari penjara, sehingga membuat napi baru cukup segan, termasuk salah satu napi yang masih berusia muda bernama Billy. Billy adalah napi yang tidak terlihat menyeramkan bagi napi lainnya dan cenderung seperti anak rumahan yang salah memasuki tempat. Welcome to Krabavi. No one has ever made it alive. Billy Cooper?
Hari pertama Kyle di penjara bisa dibilang sangatlah mengenaskan, sebab sang kepala sipir yang kita sebut saja sebagai Bejo adalah orang yang sangat korup, di mana dia meminta semua harta benda dari mulai jam tangan, cincin, uang, dan lain sebagainya. Namun Kyle menolak sebab semua barang itu adalah pemberian almarhumah istri tercinta, sehingga membuat Bejo sangat murka dan memberikan serangan fisik di bagian perut, lalu mengambilnya secara paksa, di mana Kyle mau tak mau memberikannya, dan kini hanya tersisa sebuah foto yang menjadi temannya selama di penjara. This is from my wife. Pada malam hari di saat tengah tertidur lelap, Kyle bermimpi perihal kebersamaannya dengan almarhumah sang istri yang terlihat sangat bahagia. Namun mimpi itu harus kandas lantaran datang beberapa sipir yang membawa Billy secara paksa. Melihat hal itu, Kyle hanya bisa menyaksikan tanpa melakukan apapun. Let's go. Where? Rupa-rupanya Billy dibawa oleh para sipir ke sel tahanan lain untuk dijual kepada narapidana yang cukup berkuasa di penjara. Napi itu kita sebut saja sebagai Alex. Alex adalah seorang pria yang menyukai sesama jeruk, di mana dia telah membayar Bejo untuk membawa Billy ke selnya demi bisa memuaskan hasrat yang selama ini terpendam. Lalu tak lama pemerkosaan sudah dimulai, di mana Billy sempat melakukan perlawanan untuk mempertahankan diri. Namun apa daya, itu semua percuma lantaran Alex memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat darinya. Keesokan hari di saat semua napi dikeluarkan dari selnya masing-masing, Kyle tidak sengaja melihat kondisi Billy yang sudah lemas tak berdaya, sehingga membuatnya merasa iba. Namun rasa iba itu langsung berubah menjadi amarah ketika melihat gelagat Alex yang mengingatkannya kepada pelaku pembunuhan Gray, di mana hal tersebut membuatnya langsung naik pitam lalu menghajar Alex, sampai akhirnya terjadilah sebuah pertarungan sengit di antara mereka. Atas kejadian itu membuat Kyle harus dimasukkan ke dalam sel isolasi berukuran cukup sempit yang dijadikan sebagai jalur pembuangan empuk. Di sana dia melihat ada bercak darah menempel di tembok yang kembali mengingatkannya kepada almarhumah istrinya, di mana hal itu membuatnya sangat sedih dan bersalah atas kejadian tersebut. Hingga hari-hari yang dijalani oleh Kyle di dalam sel isolasi sangatlah terpuruk, sampai-sampai membuatnya tidak mau makan, bahkan sampai berniat untuk melakukan bundir. Namun usaha tersebut gagal lantaran Sang Maha Pencipta belum mau menemui Kyle untuk sekarang ini. Ada satu momen yang membuat Kyle bangkit dari segala keterpurukan, yaitu kedatangan seekor kupu-kupu cantik yang mengingatkannya pada kenangan manis bersama sang istri, seolah-olah memberikan api semangat agar tidak larut dalam kesedihan. Namun momen itu harus diganggu ketika ada narapidana di sebelah selnya yang terus saja menggerung. Napi itu kita sebut saja sebagai X, di mana X langsung terdiam ketika Kyle menggebuk dinding dengan cukup keras. You'll be in here. Singkat cerita, masa hukuman di ruang isolasi telah usai, di mana Bejo langsung menempatkan Kyle di sel tahanan baru bersama Michael yang terkenal akan kebrutalannya. Namun jikalau Kyle tidak mau dan ingin pindah dari sel tersebut, maka dia harus membayar sejumlah uang kepada Bejo. Make your life easier. One. We Killed his last 3 cellmates. Di malam pertama, Kyle dibuat sangat was-was lantaran Michael memiliki perawakan tubuh besar, kuat, dan juga berotot, sehingga membuatnya selalu berhati-hati ketika tengah melakukan sesuatu, di mana hal tersebut dilakukan supaya Michael tidak merasa terganggu yang bisa menimbulkan amarah. Keesokan hari, di saat semua napi dikumpulkan di lapangan, Alex melancarkan aksi balas dendam dengan cara melempar bola basket kepada Kyle yang sebelumnya telah menghajarnya. Akan tetapi, bola itu malah mengenai napi lain yang membuat situasi di sana menjadi sedikit rusuh. Namun, kerusuhan tersebut langsung dicegah oleh Bejo yang tidak menginginkan keributan terjadi pada saat itu, di mana dia ingin masalah yang terjadi diselesaikan dengan cara adat kebiasaan di penjara bernama Sparka. Sparka adalah sebuah
sebuah tradisi untuk menyelesaikan suatu masalah di antara para napi dengan cara bergelut satu lawan satu hingga die. Kemudian Kyle mulai bersosialisasi dengan berkenalan dengan napi lain yaitu Billy dan bapak-bapak tua bernama Malakai. Malakai adalah salah satu napi senior yang ada di dalam penjara, di mana Kyle langsung menanyakan perihal siapa sebenarnya Alex yang terlihat petantang petenteng layaknya jagoan neon. Lalu Malakai menjawab bahwa Alex adalah anggota dari mafia Rusia yang cukup disegani oleh napi lain yang tidak memiliki geng. Sedangkan napi yang memiliki geng, mereka tidak gentar sedikit pun dan cenderung membunuh satu sama lain melalui tradisi Sparka. Kemudian Malakai juga mengingatkan bahwa Kyle harus berhati-hati dengan teman satu selnya yaitu Michael, sebab dia adalah orang yang sangat berbahaya. Kyle. Hey, I'm Billy. How you doing? Malachi. Who is he? The guy next to him. This here leader gangs just try to kill each other. But that crazy motherfucking nigga cell. Pada malam hari saat Kyle tengah tertidur, dia kembali bermimpi buruk perihal tragedi kematian yang menimpa istrinya. Namun mimpi buruk itu harus kandas lantaran Michael berusaha membekap mulutnya dengan sangat kencang, sehingga membuatnya sangat sulit untuk bernapas. Akan tetapi kejadian itu tidak berlangsung lama sebab Michael langsung melepaskan bekapannya karena memang tidak berniat untuk membunuh. Usut punya usut, alasan Michael membekap adalah karena merasa terganggu oleh Kyle yang histeris panik ketika tengah mengalami mimpi buruk. Keesokan paginya, Kyle langsung menemui Bejo untuk memberikan sejumlah uang supaya bisa pindah sel, karena tidak ingin kejadian semalam terulang kembali. Namun sayangnya, uang yang diberikan tidak cukup sehingga Bejo tidak bisa mengabulkan permintaan tersebut. Akan tetapi dengan gendengnya, dia malah mengambil semua uang itu yang membuat Kyle hanya bisa istighfar dibuatnya. I want to change cells. Expensive. Wait. Beberapa waktu setelahnya, tradisi Sparka yang selama ini dinantikan oleh hampir semua napi akan segera digelar, di mana tradisi tersebut juga disaksikan oleh semua lini aparat, dari mulai sipir hingga kepada jenderal-jenderal beserta jajarannya. Mereka semua menjadikan tradisi itu sebagai ajang mencari cuan melalui perjudian, terutama di kalangan para jenderal. Lalu tak lama Sparka pun dimulai, di mana acara itu dibawakan oleh beberapa napi semleho yang terlihat sangat excited, sebab pertarungan kali ini melibatkan seorang jagoan dari mafia Rusia yaitu Alex melawan napi dari mafia lain yang cukup disegani di dalam penjara. Sampai akhirnya pertarungan pun dimulai, di mana Alex mampu mendominasi lawannya hingga berhasil memenangkan tradisi Sparka. Show me how you... Atas kemenangan itu membuat Billy langsung berhati-hati sebab dia yakin bahwa dirinya akan dipersembahkan untuk Alex yang menyukai batangan emas. Dan ternyata benar bahwa Billy langsung dibawa oleh Bejo menuju sel tahanan milik Alex. Namun kali ini Billy berniat melawan sebab dia sudah menyiapkan senjata yang terbuat dari sikat gigi yang diamplas sedemikian rupa hingga tajam. Akan tetapi perlawanan itu harus sia-sia sebab Alex melakukan serangan balasan sampai membuat Billy terkena tusukan oleh senjatanya sendiri. Stay away from me, trumpets! Pada siang hari saat napi tengah bekerja, Kyle didatangi dan diintimidasi oleh napi lain yang berasal dari mafia Rusia, di mana mereka langsung menghajar Kyle yang hanya seorang diri dengan sangat membabi buta. Sedangkan para sipir hanya menonton kejadian itu tanpa memiliki keinginan untuk melerai. Sampai akhirnya datang seorang pemimpin dari mafia Rusia bernama Bolt, di mana Bolt langsung menghentikan keributan ketika Kyle sudah tak berdaya. Suka. Atas keributan sebelumnya, Kyle dianggap sebagai biang rusuh sehingga harus dimasukkan ke dalam sel isolasi. Di dalam dia melewati hari-harinya dengan mengenang momen-momen bahagia bersama almarhum sang istri. Selain itu, Kyle juga sering menepuk-nepuk tembok supaya napi yang berada di samping selnya diam, di mana Kyle terus melakukan hal itu selama berada di dalam sel isolasi sampai akhirnya
masa kurungan di sel isolasi sudah berakhir, di mana Kyle telah dibebaskan dari sana. Namun kebebasan itu disambut dengan tidak ramah oleh Alex dan temannya, di mana mereka kembali mengintimidasi pada saat di lapangan, bahkan sampai ketika di ruang makan para napi, sehingga membuat Kyle sangat jengkel lalu mengumpulkan semua nyali sampai ke ubun-ubun. Setelah terkumpul, dia langsung mendatangi Alex yang pada saat itu tengah berkumpul bersama gengnya, di mana dia nekat menyolo satu squad hingga akhirnya pertarungan dihentikan oleh Bejo, dan Kyle akan kembali dimasukkan ke dalam sel isolasi dalam masa kurungan yang jauh lebih lama dari biasanya. Nice to see you again. I'll see you tonight. Inside for long. Di dalam ruang isolasi kali ini, kita sudah tidak mengenal Kyle yang dulu, yang biasanya galau, kalem, dan cupu. Kini telah berubah menjadi pria yang terobsesi menjadi kuat, lebih kuat, dan paling kuat, di mana dia menghabiskan waktu di dalam ruang isolasi dengan workout setiap hari demi meningkatkan kemampuan fisik dan ketahanan tubuh, hingga dia sudah tidak peduli lagi dengan penampilan dirinya yang kini sudah sangat berantakan, rambut gondrong dan bewokan, karena yang terpenting baginya adalah menjadi kuat. Bahkan pada saat sudah keluar dari sel isolasi, dia terus meningkatkan kemampuan fisik. Melihat ambisi tersebut membuat Michael nampak kasihan terhadap Kyle, sebab merasa bahwa dia akan dijadikan bahan perjudian oleh jenderal dan sipir dalam pertarungan Sparka. We all have our way of taking your last step. Singkat cerita, apa yang ditakutkan oleh Michael benar terjadi, di mana tradisi Sparka kembali digelar dengan Kyle menjadi petarung di dalamnya melawan rival bebuyutan yaitu Alex. Pertarungan mereka dijadikan bahan perjudian oleh napi lain, para sipir, dan biang utama yaitu jenderal dan kawan-kawan. Sampai akhirnya pertarungan pun dimulai, di mana Kyle dan Alex saling jual beli pukulan, dari mulai pukulan tangan sampai kepada tendangan kaki. Namun dari mereka tidak ada yang goyah sebab memiliki power dan ketahanan tubuh yang sama, hingga akhirnya Kyle berada di kondisi yang sangat terdesak sebab sudah berada di batas ambang kesadarannya. Namun ketika akan dieksekusi, dia bangkit lalu memberikan serangan tepat di bagian burung, kemudian membunuh Alex dengan cara yang bisa dibilang sangat tragis. Mulai dari situ, Kyle adalah seorang pria yang sangat beringas. Semenjak hari itu, Kyle terus menjadi petarung dalam tradisi Sparka, di mana dia selalu bertarung melawan napi-napi lain yang datang dari berbagai macam geng yang ada di dalam penjara, dan Kyle selalu menjadi pemenang di setiap pertarungan, sehingga membuat sang jenderal sangat senang sebab mendapatkan cuan sangat banyak dari hasil perjudiannya. Namun tanpa disadari oleh Kyle, dia telah terjebak dalam permainan yang dilakukan oleh para petinggi penjara, dan itu sangatlah miris sebab Kyle telah menjadi mesin penghasil uang bagi mereka. Ada satu momen ketika Kyle berhasil mengalahkan napi yang berasal dari geng mafia Rusia. Namun dia tidak menghabisi napi tersebut lantaran sudah tidak berdaya. Akan tetapi dengan brengkesnya, Bejo menyuruh untuk menghabisi napi tersebut sebab hal itu adalah peraturan yang ada di dalam tradisi Sparka. Sehingga Kyle mau tak mau harus melakukannya. Finish him. Setelah pertarungan, Kyle mencukur rambut supaya terlihat rapi dan elegan, di mana awalnya dia adalah napi yang bisa dibilang cupu karena sering dibully. Kini telah menjadi napi yang sangat ditakuti oleh napi lainnya. Hal itu bisa dilihat ketika Kyle sudah berani menegur bahkan mengintimidasi Michael yang terkenal sebagai napi pendiam namun sangatlah kejam. What are you looking at?
Keesokan pagi, semua sipir dan napi merayakan hari kemerdekaan Rusia dengan penuh sukacita, di mana momen itu digunakan oleh Billy untuk merencanakan pelarian dari penjara pada malam hari. Sebab di malam itu penjagaan para sipir akan lengah. Billy meminta sebuah alat yang bisa digunakan untuk memotong kepada temannya, yaitu Malakai. Tak hanya itu, Billy juga meminta uang kepada Kyle untuk bekal selama di perjalanan jikalau nantinya berhasil. Di sini Kyle memperingatkan bahwa apa yang dilakukannya sangatlah berbahaya. Namun Billy tidak peduli akan peringatan itu sebab dirinya sudah muak dengan para sipir yang menjadikannya napi sewaan untuk napi lain. Setelah Billy pergi dari sana untuk merencanakan pelarian, Kyle didatangi oleh seorang napi baru bernama Valia. Valia adalah pentolan napi dari penjara lain yang sengaja didatangi untuk menjadi lawan pada pertarungan Sparka selanjutnya, sebab sudah tidak ada satupun napi yang berani melawan Kyle, di mana Valia langsung mengintimidasi dengan cara bersalaman dengan sangat keras. Namun Kyle hanya santai menanggapi hal tersebut. I am Valia. He the visitor? What the... That's the guy that transferred from the other jail. Pada malam hari saat puncak hari kemerdekaan Rusia, Billy menggunakan kesempatan itu untuk kabur dari penjara secara diam-diam tanpa bersuara sedikit pun. Namun baru saja mengambil sebuah alat pemotong besi, dia kegep oleh beberapa sipir yang tengah berjaga lalu dibawa ke hadapan Bejo. Di sana Billy langsung diperingatkan sembari diberi beberapa pukulan di bagian perut supaya kapok dan tidak mengulangi perbuatan yang sama. Usut punya usut, alasan kenapa Billy kegep adalah karena Malakai membocorkan rencana pelariannya ke pihak sipir, di mana penglihatan itu dilakukan hanyalah untuk beberapa obat yang digunakan untuk gatal-gatal. Malam itu juga Billy langsung dihukum dengan cara dipaksa melayani seorang napi baru yaitu Valia dalam memuaskan nafsu birahinya, di mana Billy hanya bisa berteriak sepanjang malam. Mendengar hal itu, Kyle dan Michael hanya bisa kasihan, sedangkan si pengkhianat yaitu Malakai sibuk mengobati rasa gatal-gatalnya. Worry about what is. Besoknya, Billy sudah ditemukan dalam keadaan sekarat, di mana Kyle langsung mendatangi untuk menemaninya di sisa-sisa umur yang sudah tidak lama lagi. Sebelum benar-benar meninggal, Billy menyampaikan pesan bahwa Kyle harus menjadi dirinya sendiri. Jangan sampai para sipir dan jenderal mengubahnya menjadi pria yang kejam. Mendengar hal itu, Kyle hanya bisa terdiam, sembari diikuti oleh Billy yang mengembuskan napas terakhir untuk selama-lamanya. Don't let them turn you into... Singkat cerita, tradisi Sparka kembali digelar, di mana para napi terlihat sangat antusias pada pertarungan kali ini, sebab lawan yang harus dilawan oleh Kyle adalah napi baru yang sengaja didatangkan dari penjara lain, yaitu Valia. Akan tetapi, Kyle memberikan gestur tubuh seakan-akan menolak untuk bertarung, karena ternyata dia teringat dengan pesan Billy yang menyuruhnya untuk tidak ikut dalam permainan para sipir dan jenderal. Meskipun sudah dihajar, ditendang, dan dilempar ke sana kemari oleh Valia dengan sangat brutal, Kyle tetap tidak ingin bertarung. I won't play your game anymore. Atas keputusan itu, Kyle harus dihukum dengan cara yang bisa dibilang sangatlah kejam, yaitu diikat pada sebuah tiang di tengah lapangan selama berhari-hari. Dari mulai kepanasan pada siang hari hingga kedinginan pada malam hari, semuanya dilewati dengan penuh keyakinan demi pesan yang disampaikan oleh Billy, di mana momen penyiksaan itu disaksikan langsung oleh para napi. Pada suatu hari, Michael menemui Malakai di sebuah ruangan tertutup sembari membawa sebuah botol berisi minyak tanah, yang ternyata minyak tersebut diperuntukkan untuk Malakai. Usut punya usut, Michael sudah mengetahui perihal Malakai yang sengaja membocorkan rencana pelarian Billy kepada para sipir hanya demi beberapa obat. Di sini Malakai beralasan bahwa dirinya melakukan semua itu demi bertahan hidup, karena para sipir berjanji akan merawatnya. Namun alasan itu tidak mampu membuat Michael iba, sebab yang namanya pengkhianat sudah
tidak bisa dikompromi lagi, sehingga dia langsung membakar Malakai pada saat itu juga. Pada momen ini kita diperlihatkan kilas balik penyebab Michael di penjara, yang ternyata dia pernah menjadi korban pelecehan oleh seorang guru pada saat remaja, di mana pada saat itu Michael melakukan perlawanan hingga pada akhirnya sang guru harus mati dalam keadaan terbakar, sama seperti apa yang terjadi terhadap Malakai saat ini. I'm just trying to survive. What's wrong? All the lies of 451 degree. Kembali ke cerita saat ini, Kyle sudah terlihat sangat tidak berdaya akibat hukuman sangat kejam yang diberikan, di mana momen itu disaksikan langsung oleh semua napi yang terlihat sudah mulai sadar dengan apa yang dilakukannya. Hingga di suatu hari, semua napi, baik itu yang individu maupun yang mempunyai geng, terkecuali geng mafia yang berasal dari Rusia, memutuskan bersatu untuk menentang kemauan para sipir dan jenderal, di mana hal tersebut membuat Bejo sangat murka sebab tidak ada satupun napi yang mau bertarung dalam tradisi Sparka, sehingga mereka tidak bisa melakukan perjudian. What do you want? Peace. Peace, death. I want to fight. Now! Victor! The other gangs are united. Kini Kyle benar-benar sudah tidak berdaya sebab hanya bisa pingsan di posisi di borgol di tengah lapangan. Pada momen itu dia memasuki alam bawah sadar yang membuatnya secara tidak sengaja bertemu dengan almarhum istrinya, di mana sang istri memberikan sebuah pesan bahwa Kyle tidak boleh melupakan jati dirinya sebagai pria yang baik, bukan sebagai pria brutal yang kerap kali dimanfaatkan oleh oknum pejabat penjara. Lalu tak lama datang para sipir untuk membawa Kyle yang sudah tidak berdaya menuju ruang perawatan. You made me so happy. Setelah kembali sehat, Kyle langsung dijebloskan ke dalam ruang isolasi. Di sana dia kembali menepuk-nepuk tembok untuk menenangkan seorang napi misterius yang berada di samping selnya. Kemudian beberapa hari telah berlalu, kini Kyle sudah terbebas dari ruang isolasi. Namun kali ini dia dipertemukan oleh jenderal secara langsung di hadapan semua napi. Pada saat itu sang jenderal membawa seorang napi yang ada di awal film, yaitu John, di mana John adalah napi yang sangat brutal sampai harus diberikan pengaman di bagian kepala. Lalu ketika pengaman tersebut dibuka, dia langsung menyerang Kyle dengan sangat membabi buta sampai akhirnya Kyle akan segera dibunuh. Namun sebelum hal itu terjadi, dia tidak sengaja menepuk-nepuk tembok, di mana hal itu membuat John berhenti menyerang, karena ternyata dia adalah napi yang selama ini dikurung di samping sel isolasi tempat di mana Kyle sering dihukum. Usut punya usut, selama ini John menganggap bahwa Kyle adalah seorang teman yang sering menemani melalui tepukan tembok, sehingga dia memutuskan untuk berhenti menyerang. Akan tetapi momen itu membuat Bejo sangat jengkel, lalu menodong pistol tepat ke arah Kyle. Namun untungnya saja ada John yang langsung sigap melindungi dan mengorbankan diri sampai akhirnya Fight anymore. terjadi kerusuhan besar-besaran sebab sebagian para napi berhasil keluar dari dalam selnya, di mana mereka langsung berlarian ke sana kemari untuk membebaskan diri dari dalam penjara. Begitupun juga dengan Kyle. Namun dia masih teringat dengan teman satu selnya, yaitu Michael, di mana mereka langsung berupaya pergi dari sana bersama-sama. Sesampainya di luar, Kyle dan Michael menyadari bahwa tidak ada jalan keluar yang bisa dilewati sebab penjagaan para sipir yang semakin ketat, sehingga mereka memutuskan untuk duduk bersama sembari membicarakan suatu hal, di mana yang dibicarakan oleh Michael adalah perihal dirinya yang hanya membunuh orang-orang yang memang pantas untuk dibunuh, seperti si pengkhianat Malakai. Sedangkan Kyle membicarakan perihal kematian sang istri yang membuatnya kehilangan jati diri. Selain itu, Kyle juga mengungkapkan bahwa dirinya harus segera keluar dari penjara. Mendengar hal itu, Michael berniat membantu sebab dirinya mempunyai sebuah rencana yang sangat brilian. People say one thing, but they do another. Talk too much. Someone killed my wife. I don't want to lose her again.
Rupa-rupanya Michael menyimpan sebuah berkas-berkas pembunuhan yang selama 20 tahun terakhir telah dilakukan oleh pihak penjara, di mana dia akan membantu kabur dari sana asalkan Kyle mau mempublikasikan semua berkas supaya masyarakat dan pihak berwajib mengetahui tindakan pelanggaran yang selama ini dilakukan oleh para sipir dan jenderal. Namun demi berjalannya rencana itu, Kyle harus melakukan pertarungan Sparka satu kali lagi untuk yang terakhir kalinya. That's happening here for the last 20-something. You need one more fight. After the fight, they will take you to one last fight. Singkat cerita, tradisi Sparka kembali digelar, di mana pertarungan kali ini Kyle harus melawan Valia yang memang sudah di awal disiapkan untuk melawannya. Pertarungan terjadi dengan sangat epik sebab Kyle mampu mengimbangi kekuatan Valia yang notabene memiliki ukuran tubuh yang jauh lebih besar dan berotot. Sampai akhirnya dia mampu mengalahkan Valia dengan sangat brutal, di mana kemenangan itu dipersembahkan untuk Billy yang sudah meninggal. Setelah kemenangan tersebut, Kyle langsung dibawa menuju parkiran penjara untuk segera dibunuh, sebab sudah menimbulkan kekacauan pada peristiwa sebelumnya. Namun untungnya saja di sana sudah ada Michael yang sudah standby untuk membantunya, di mana mereka akhirnya berhasil membunuh Bejo dengan cara yang cukup mengenaskan. Setelah itu, Michael memberikan seragam milik Bejo untuk dikenakan oleh Kyle, sembari memberikan kunci mobil milik jenderal, supaya tidak dicurigai oleh penjaga yang berada di gerbang keluar. Namun sebelum pergi, Michael kembali mengingatkan bahwa semua berkas kejahatan penjara harus diketahui oleh masyarakat dan pihak berwajib. Drive right through the gate? No, this is my home. Make sure people know. Setelah itu, Kyle pergi dari sana dengan mengenakan seragam sipir dan mobil jenderal, di mana cara itu berhasil mengelabui penjaga gerbang sehingga bisa bebas dari penjara dengan sangat aman. Sedangkan Michael tetap berada di dalam penjara untuk menjalankan aksi terakhir kalinya, yaitu membunuh jenderal karena selama ini telah mengeksploitasi para napi. I'm not allowed in here. You talk too much. 3 bulan setelah peristiwa, penjara itu ditutup oleh pihak pemerintah sebab terbukti melakukan tindakan kejahatan, dan film pun selesai. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan sampai orang lain atau siapapun itu mengubah kita menjadi pribadi yang buruk. Buat kamu sangat disarankan untuk menonton film ini secara utuh. Judul dari film ini adalah Inhale yang rilis pada tahun 2003. Saya pamit undur diri. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang ngopi. Jika ada umur panjang, boleh kita mandi lagi.